Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan ekonomi domestik pada bulan Juni 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Triyono. Saya berasal dari kelas 3 Ekonomi Syariah. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan materi. Nah, untuk perkembangan ekonomi domestik ini, di dalamnya itu ada beberapa sektor ya yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama ada sektor pariwisata, kemudian ada sektor transportasi, kemudian ada nilai tukar rupiah, kemudian sektor ekspor dan impor, kemudian ada sektor manufaktur, selanjutnya ada sektor rel, dan yang terakhir yaitu neraca perdagangan. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan materi. Nah, untuk perkembangan ekonomi domestik pada tahun 2021 ini secara umum mengalami tren positif. Nah, hal tersebut itu ditandai dengan meningkatnya beberapa sektor ekonomi, seperti pada sektor pariwisata yang mengalami kenaikan jumlah wisatawan mancanegara pada bulan Mei 2021 yaitu sebesar 24,5% menjadi 155,6 ribu kunjungan. Yang didominasi oleh wisatawan mancanegara dari Timor Leste dan Malaysia. Kemudian pada kinerja sektor transportasi secara umum turun, yaitu penumpang transportasi udara rute domestik turun 12,7%, sementara untuk rute internasional meningkat 2,1%. Untuk angkutan kereta api itu turun 0,1%, dan untuk angkutan laut turun 2,2%. Nah, sebenarnya penyebab dari turunnya penumpang pada berbagai jenis moda transportasi ini disebabkan oleh pengetatan perjalanan untuk menekan penyebaran kasus COVID-19. Karena pada saat itu kan kasus aktif COVID-19 di Indonesia tergolong sangat tinggi, sehingga ya pemerintah mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga mobilisasi masyarakat menjadi terhambat atau berkurang. Nah, akibat dari ini ya pastinya sangat berpengaruh terhadap sektor transportasi. Nah, untuk kondisi dari nilai tukar rupiah pada 30 Juni 2021 ini cenderung mengalami pelemahan yang ditutup pada level 14.542 rupiah per US dollar. Nah, posisi tersebut membuat rupiah itu melemah 1,8% dibandingkan akhir bulan sebelumnya. Secara year to date, rupiah telah melemah 3,1%. Sedangkan untuk posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2021 itu sebesar 137,1 miliar US dollar. Kondisi ini justru meningkat dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai perkembangan sektor manufaktur. Untuk kinerja dari sektor manufaktur Indonesia pada bulan Juni ini menunjukkan perlambatan ekspansi dengan nilai Purchasing Managers Index atau PMI yang lebih rendah dari bulan sebelumnya, yakni sebesar 53,5. Nah, ekspansi sektor manufaktur yang tertahan ini dipengaruhi oleh munculnya gelombang kedua COVID-19 di dalam negeri, sehingga aktivitas produksi menjadi terbatas dan otomatis nilai produksi itu menjadi berkurang. Ya karena banyak karyawan yang dirumahkan, sehingga kegiatan produksi yang menjadi melambat, dan itu sangat berdampak pada
sektor manufaktur. Nah, kemudian untuk sektor real kembali menunjukkan peningkatan kinerja. Untuk penjualan retail mobil pada bulan Juni itu naik 2,5%. Sementara untuk penjualan wholesalers meningkat 32,7%. Nah, untuk pengembangan harga-harga itu pada bulan Juni 2021 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya dengan deflasi sebesar 0,16%. Berarti secara umum untuk harga-harga pada bulan Juni 2021 itu mengalami penurunan. Ya otomatis karena terjadi pandemi ini ya. Pas saat itu kan sedang naik-naiknya sehingga mobilitas masyarakat menjadi berkurang dan otomatis pendapatan masyarakat juga berkurang. Nah, sehingga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai sektor ekspor dan impor. Untuk nilai ekspor Indonesia pada bulan Juni merupakan yang tertinggi sejak Agustus 2011, yakni sebesar 18,6 miliar USD atau naik 9,5%. Untuk nilai ekspor migas Indonesia itu tumbuh 27,2% menjadi 1,2 miliar USD. Nah, untuk ekspor minyak mentah, kemudian hasil minyak maupun gas meningkat masing-masing 28,5, kemudian 63,3 dan 18,2%. Untuk kinerja dari ekspor pertanian naik 33,4%. Hal ini didorong oleh peningkatan ekspor komoditas tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah, serta kopi, kemudian sarang burung, dan cengkeh. Untuk ekspor sektor industri pengolahan naik 7,3%. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya ekspor komoditas besi dan baja, kemudian sepatu olahraga, dan peralatan listrik. Nah, untuk peningkatan komoditas besi dan baja mencapai 32,3%, didorong oleh peningkatan volume ekspor dan diiringi dengan peningkatan harga di tingkat global. Nah, untuk nilai impor itu meningkat 21,0% menjadi 17,2 miliar US dollar. Hal ini didorong oleh pertumbuhan impor migas dan non-migas masing-masing sebesar 11,4 dan 22,7%. Peningkatan impor ini terjadi di seluruh kelompok penggunaan barang. Untuk impor barang konsumsi itu tumbuh 16,9%. Untuk impor bahan baku atau penolong itu tumbuh 19,2%. Dan untuk impor barang modal itu tumbuh 35,0%. Nah, peningkatan impor tertinggi ini terjadi pada golongan barang utama, yaitu terjadi pada komoditas serealia yang meningkat hingga 80,0%, yang didorong oleh peningkatan volume impor hingga 76,8%. Itu untuk kinerja dari atau pertumbuhan dari sektor ekspor dan impor. Sementara selanjutnya yaitu mengenai neraca perdagangan. Nah, untuk neraca perdagangan barang Indonesia secara keseluruhan pada bulan Juni itu tetap surplus ya, meskipun turun 51,1% menjadi 1,3 miliar US dollar. Nah, turunnya surplus neraca perdagangan ini dipengaruhi oleh peningkatan impor yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekspor. Otomatis karena pertumbuhan impornya lebih cepat daripada pertumbuhan ekspornya, ya otomatis nilai neraca perdagangan yang menjadi menurun. Karena dalam teori kan untuk neraca perdagangan itu ya
itu kan nilai ekspor dikurangi nilai impor, dan apabila nilai impornya lebih besar ya berarti mengalami defisit. Tapi kalau untuk pada bulan Juni ini kan sebenarnya tetap mengalami surplus ya, walaupun nilai surplusnya pada bulan Juni itu menurun, berarti tetap untuk nilai dari ekspornya itu lebih besar daripada nilai impornya. Akan tetapi karena peningkatan impor yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspornya, nah hal tersebut menyebabkan nilai surplus pada bulan ini mengalami penurunan dibandingkan pada bulan sebelumnya. Nah, demikianlah pembahasan mengenai kondisi ekonomi domestik pada bulan Juni 2021. Berarti kesimpulan dari materi pada kali ini yaitu kondisi ekonomi domestik pada bulan Juni 2021 itu secara umum mengalami surplus, walaupun terjadi penurunan di beberapa sektor. Nah, kemudian mengapa sih tetap mengalami surplus? Ya karena nilai dari kinerja ekspor lebih besar dibandingkan dengan nilai kinerja dari impornya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.